Kesibukan Ibu Duana di pagi hari. Halo guys, ketemu lagi di video aku. Oke, kali ini aku mau mulai beres-beres di pagi hari. Entah mau masak, entah mau cuci piring. Pokoknya ini kalau pagi ini wajib harus bersih dulu wastafelnya ya guys. Berhubung semalam aku pulang dari tempat paman itu udah malam. Jadi ini aku nggak sempat cuci piring malamnya. Otomatis aku paginya tuh cuci-cuci lah dulu. Aku tuh tim bukan pembersih banget ya guys. Tapi kalau pagi-pagi udah lihat wastafel penuh itu rasanya nggak nyaman mau beres-beres atau mau masak ya guys. Oke, kali ini aku udah selesai manasin sayur karena dikasih paman semalam. Lanjut di sini aku mau kemas-kemas dulu sebelum aku lanjut ke masak-masak lagi ya guys. Ya seperti inilah aktivitas ibu-ibu ya guys setiap paginya, apalagi kalau suami kerja yang membuat bekal itu wajib kita siapkan, kita bereskan dulu. Baru deh enak santai kan guys. Dan alhamdulillahnya di tempat suami kerja itu dapat makan ya guys. Jadi aku agak sedikit santai lah ya. Paling aku nyiapin kopi ataupun teman kopinya ya. Tapi suami aku tuh tim orangnya nggak mau ribet ya guys, penting dia ngopi aja ya. Kalau untuk sarapan kue-kuean tuh nggak terlalu, kalau ada dimakan, kalau nggak ada juga nggak dicari ya. Jadi tuh kita sebagai istri nggak pening lah ya mau mikirin kalau dia banyak maunya tuh nggak bingung. Tapi alhamdulillah suami aku nggak neko-neko ya guys. Oke, di sini tuh aku sebenarnya belum masak ya guys, aku tuh baru selesai manasin lauk karena semalam tuh aku pulang dari tempat paman itu dibekalin lauk untuk sarapan pagi ini. Nah aku baru selesai manasinnya, jadi lanjut aku cuci piring terlebih dahulu. Aku tuh masaknya agak siang ya guys, karena aku kan jualan ya. Jadi aku tuh jualan sekali untuk lauk juga, apalagi aku tuh jualannya ayam geprek ya. Anak aku tuh doyan banget namanya makan ayam geprek, ayam modelan ayam di apapun itu enak pokoknya katanya ya. Makanya aku tuh kalau jualan ini selalu aku lebihin, kalau nggak dilebihin udahlah kita ditanya-tanya mana ayamnya ibu, mana kayak gitu ya guys. Makanya aku tuh ya udah kalau jualan ini sekalian aja lah untuk lauk, biarin aja lah, kalaupun dia bosen, dia nggak pernah bosan masalahnya guys. Anak-anakku tuh setiap hari, bahkan satu hari itu kalau ada ayam itu aja yang dimintanya ya guys. Kalau nggak ayam telur, itulah lari-larinya ya guys. Lauk-lauk anak-anak ini dibuatin sayur-sayuran kadang dimakannya sedikit, makanya kadang aku males ya guys. Padahal kita tuh kalau anak-anak doyan makan sayur terus pakai lauk gitu ya, jadi kita semangat. Tapi udah pernah aku coba guys, anak-anak aku tuh paling nggak tau lah, aku nggak, entah masakannya nggak enak, entah nggak cocok di lidah mereka, entah nggak suka sayur, aku nggak tahu. Tapi kalau padahal udah agak rajin gitu ya guys, entah digorengin ikan terus pakai sayur, entah dibuatin apa model-modelan supaya anak tuh doyan, ya tetap aja larinya telur. Kalau ada ayam digoreng. Makanya aku di sini jualan ayam crispy itu ya sekalian untuk anak juga makan guys, karena anak aku tuh memang pecinta banget, nggak tahu lah ya, mungkin karena mama jualan ini jadi suka dia ya guys. Rutinitas aku sebelum jualannya ini guys, beres-beres dulu, kita cuci piring dulu, entah lap-lap kompor dulu. Pokoknya aku tuh tim 2, 3, 4 kali kerja guys. Kenapa? Ya ini guys, padahal kan aku belum masak ya, aku baru selesai manasin lauk aja, aku otomatis masih akan masak, masih akan bertempur dengan kompor lagi. Tapi itu tetap aja guys, aku beres-beres dulu baru masak. Jadi selesai nanti udah aku beresin, udah aku lap itu kompor, lanjut aku masak lagi, otomatis kotor lagi tempat masaknya, ujung-ujungnya beres-beres lagi. Itu lagi muter-muter aja kerjaan rumah ini ya. Ya sebenarnya yang buat capek itu diri sendiri ya guys. Harusnya kalau orang yang sekali kerja pengen cepet gitu ya, sekali aja ya dia masak dulu, udah beres, udah selesai, nah, lanjut lah dia beres-beres, jadi selesai itu dia bisa langsung istirahat. Tapi kalau aku nih ya kayak gini guys, beres-beres dulu baru habis itu masak, dan setelah itu aku beres-beres lagi, kotor lagi. Nah ujung-ujungnya itu makanya aku sering kewalahan, kecapean ya, karena ini guys kerjaannya itu satu kali harusnya dikerjain, ini jadi 2, 3 kali. Itu yang membuat lama pekerjaan. Tapi itu lagi ya guys, kembali aku pun udah pernah coba pengen maksudnya tuh selesai semua gitu ya, tapi nggak bisa guys. Aku pun heran, entahlah ya kayak ginilah, ya udahlah kataku, daripada aku pusing nengoknya di depan wastafel bersera, otomatis ya kayak gini, biarin aja aku kerja 2, 3 kali. Itu aku juga kerjanya sendiri ya guys, bukan nyuruh orang atau disuruh orang, itu mau aku sendiri. Oke lanjut, jangan salah fokus sama kuali-kuali aku tadi ya guys. Aku tuh sayang mau buangnya loh guys. Ini tuh kuali legend aku, kuali pertama aku nginjek kota Batam ini. Aku kan ngekos ya, jadi kami punya kuali ini. Nah kami tuh dulu tuh 3 orang ya satu kos itu, jadi rata-rata tuh udah nikah. Nah tinggal aku sendirilah bertahan, jadi barang-barang itu kembali sama aku, tapi kami udah bagi gitu ya guys, udah bayar-bayar masing-masing gitu ya, berapa totalnya udah kami bagi rata. Nah ujung-ujungnya ini aku yang membawanya guys, jadi aku tuh sayang mau ngebuangnya, makanya masih aku pertahanin. Mau dibersihin pun itu udah nggak terlalu bisa lagi guys, karena udah terlalu mungkin udah terlalu lengket ya guys, disikat pun susah. Tapi kalau memang ada yang mau nyikatnya lebih gigi lagi bisa kali ya, putih. Tapi karena aku memang mager ya guys, penting dia di dalamnya itu bersih, aku gosok sama sabun hilang, udah yang penting. Kalau hitam-hitamnya itu udah nggak kuat lagi ya guys, mau beresinnya, mau nyikatin sampai putih. Karena itu aku awal ke Batam itu di 2013, sekarang
tahun 2000 berapa guys, 2026, udah berapa tahun itu guys. Sedangkan aku makainya itu dulu memang udah kayak gitu ya, wajar ya guys, aku makainya udah kayak gitu, dipakai lagi berapa tahun kemudian ya wajar ya. Untung aja itu masih bertahan, termasuk awet juga guys kuali-kuali itu. Makanya kalau mungkin orang nengok jorok kali itu kualinya, tapi ya biarin aja lah, yang penting menurut aku itu bersih ya udah guys. Nah di sini lanjut, udah selesai tuh beres-beres nih, lanjut aku masak guys. Nah inilah pekerjaan aku kan, bulat-bulat lagi. Udah aku, padahal udah dilap-lap, udah digosok-gosok tadi tuh kompor, wastafel-nya juga udah dilap juga, kembali lagi kotor ya guys. Ya beginilah pekerjaan yang membuat capek, tapi ini dilakuin loh guys. Nah ini kan beda-beda cara orang ya. Kalau cara aku memang kayak gini guys, beres-beres dulu, baru masak lagi, baru beres-beres lagi. Itu makanya membuat capek, membuat lama di dapur ya guys. Aku tuh senang sebenarnya kalau lagi tiba rajin itu guys, seneng aku di dapur tuh, entah ngapain aku ada aja aku kerjain. Tapi kalau tiba-tiba males itu, jangankan mau masak itu ya, cuci piring aja nggak aku cuci, tau lah, aku biarin lah itu ya guys. Apalagi di rumah ini perempuannya kan aku sendiri ya guys, dan aku laki-laki semua, suami juga kerja, ya udah terserah kita. Dan untungnya suami aku ini nggak nuntut ya guys, aduh tolong bersihin ini enggak guys. Dia itu paham banget ya, kalau istrinya capek dia nggak mau komen. Kadang kalau dia lagi ada waktu santai, bahkan dia yang nyapu, terus kadang dia nyuci, dia cuci piring, pokoknya suka-suka dia lah. Aku pun ya alhamdulillah dapat suami yang pengertian. Mungkin kalau dapat suami yang selalu dituntut harus bersih, harus masak, harus ini, kayaknya aku ngerasa capek. Tapi untung aja dia itu paham ya guys dengan pekerjaan aku, karena dia juga nggak maksa. Kalau capek istirahat, kalau udah capek jualan nggak usah jualan dulu. Tapi ini tuh kemauan aku sendiri, jadi aku kadang tuh lebih ngekang gitu ya guys. Ngapain aku berhenti jualan, orang aku mau jualan ya udah, tapi jangan ngeluh capek depan aku gitu dibilangnya ya guys. Ya inilah pekerjaan yang aku mau, ya harus terima gitu ya, capek nggak capek harus dijalanin. Nah untuk ayamnya ini aku belinya hari ini tuh sekitar 1 kilo lebih ya guys. Di tempat kalian berapa guys ayam guys? Di tempat aku lagi mahal sekarang, 1 kilonya itu 45.000. Kemarin tuh dari 40 naik 42, naik 43, ini udah naik 45 guys. Aduh nggak tahu lagi guys, untuk di kota Batam ini nggak tahu apa di sini aja atau di semuanya ya, semua bahan-bahan naik. Sedangkan aku ini membutuhkan jualan ya guys. Nggak tahu, aku kan seneng ya jualan ini, karena selain dapat duit, aku tuh memang udah nggak tahu, hobi aja, suka aja jualan gitu. Apalagi pas nerima duit terus jualan habis tuh senang sekali tuh guys. Makanya aku di sini tetap aja bertahan walaupun semua mahal ya, bismillah aja, semoga masih mendapatkan untung berkahnya dari jualan ini. Kadang niat ini jualan tuh sebenarnya untuk senang-senang aja guys, daripada aku duduk-duduk aja gitu ya. Aku tuh bosenan, apalagi sekarang udah nikah ya, HP itu ya paling lihat aplikasi oren, aplikasi hitam gitu ya, kita check out gitu ya. Makanya kadang kalau lama-lama kan bosen juga. Itu sih membuat gelap mata aja ya. Kalau semua dibeli ya, kalau ada duit, kalau nggak ada itu menguras kantong sekali ya. Tiba-tiba banyak barang datang tapi kadang banyak nggak dibutuhin. Kadang aku ini ya guys, kalau hilang mata tuh ada aja di check out, terus tiba-tiba itu nggak dipakai, terus tiba-tiba cuma disimpan, kan ujung-ujungnya kayak mubazir gitu guys ya. Itulah pekerjaan mama-mama ini kalau lagi nggak ada kerjaan. Makanya aku tuh lebih baik nyibuin jualan kayak gini. Aku jadi sibuk, nggak fokus sama HP, paling ngelihat HP tuh lagi ada yang pesen aja. Tapi kalau nggak ada jualan santai kali, aku tuh nggak tahu lah mau ngapain ya guys. Oke, di sini udah dicuci-cuci, lanjutlah kita bilas-bilas lagi ya guys. Nah, untuk ayam di sini kita nikmatin aja lah walaupun mahal, tapi alhamdulillah guys, pembeli-pembeli aku itu nggak protes ya. Kadang tuh kan porsinya tuh aku agak kurangin dari biasanya ya guys. Dari harganya dulu tuh awal aku jualan itu harganya 15.000 satu porsi, itu udah sama nasi, naik dikit 17, naik lagi 18, sekarang udah 20.000 satu porsi udah sama nasi. Nah sekarang tuh aku tuh nggak tega mau naikin lagi guys, karena tahu aku nanti nggak ada yang beli kalau aku naik lagi. Sedangkan ayam ini mau dinaikin kan nggak mungkin juga gitu ya. Paling aku kurangin sedikit porsinya gitu guys. Oke, air si nasinya udah matang, lanjut kita masak di Magicom. Oke guys, sampai sini dulu videonya ya. Terima kasih udah nonton. Bye bye. Jangan lupa bantu supportnya ya guys, subscribe channel ini. Bye bye.